Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida dengan NIM 2108946 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Proposal Business Plan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, Business Plan itu apa? Business Plan ini adalah salah satu hal yang penting untuk dipahami karena Business Plan ini berisi mengenai rancangan jenis bisnis yang akan dijalankan itu apa, strateginya apa saja, serta tujuan atau goals yang ingin dicapainya itu apa saja. Nah, langsung saja kita ke latar belakang usaha. Nah, seiring dengan arus era globalisasi, penggunaan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu perangkat yang praktis dan tak bisa lepas dari aktivitas manusia adalah teknologi gawai atau gadget. Gadget adalah semua barang elektronik yang memiliki kegunaan khusus. Bentuknya bisa berupa handphone, PC komputer, laptop, tablet, smartphone, video games, dan lain sebagainya. Nah, jumlah penduduk internet di Indonesia menurut data awal tahun 2022 ini telah mencapai 73,7% dari total penduduk yang berjumlah 277,7 juta orang. Peningkatan penggunaan layar gadget dalam waktu yang relatif lama itu bisa menyebabkan penurunan kesehatan mata. Terdapat suatu sinar yang disebut high energy visible atau yang lebih dikenal dengan blue light merupakan salah satu bagian dari spektrum cahaya yang berada di antara biru dan violet. Cahaya yang sangat kuat dihasilkan oleh gadget seperti laptop, smartphone, atau gadget lainnya. Layar gadget menggunakan font yang lebih kecil daripada buku dan cetakan hard copy lainnya, sehingga pengguna dapat membaca lebih dekat agar lebih jelas. Hal ini menyebabkan gejala yang terkait dengan computer vision syndrome. Lebih dari 90% pengguna gadget mengalami gejala visual seperti kelelahan mata, penglihatan kabur, penglihatan ganda, pusing, mata kering, dan ketidaknyamanan mata saat dekat atau jauh setelah menggunakan gadget dalam waktu yang lama. Hal ini dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan kacamata anti radiasi, sehingga dapat menjaga kesehatan mata. Nah, dari penjelasan tentang latar belakang usaha yang telah saya bacakan tadi, sehingga usaha yang akan saya rintis itu adalah usaha di bidang optik, yaitu kacamata anti radiasi. Oke, next. Masuk ke visi dan misi usaha. Untuk visi usaha, menjadi optik retail terbesar dan bekerja sama dengan produk kacamata ternama. Untuk misi usahanya, yang pertama, menjadi salah satu optik dengan menggunakan alat canggih dalam memproduksi produk. Yang kedua, membuat variasi berbagai model kacamata dengan desain sendiri dan terus diperbarui. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang keempat, menjadi perusahaan yang berguna bagi masyarakat sekitar. Untuk tujuan usahanya sendiri, yang pertama, untuk mencapai pengalaman dalam berbisnis. Yang kedua, untuk meminimalisir kerusakan mata dari sinar yang dihasilkan layar digital. Yang ketiga, untuk menciptakan kreasi model kacamata anti radiasi yang pelanggan inginkan. Dan yang keempat, untuk memasarkan produk yang saya jual agar dikenal oleh kalangan masyarakat dalam atau luar negeri. Nah, itu tujuan-tujuan usahanya. Selanjutnya masuk ke deskripsi usaha. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang usaha tadi, kacamata anti radiasi ini salah satu benda yang sangat membantu kalangan masyarakat untuk mengurangi risiko masalah mata karena paparan sinar dari laptop, mulai dari mata lelap, penglihatan kabur, hingga mata merah. Nah, kacamata ini didesain sebagai pelindung mata karena memiliki lapisan anti-reflektif untuk mengurangi silau dan meminimalisir cahaya yang diterima mata. Kacamata jenis ini juga akan meningkatkan kontras dan mengoptimalkan penglihatan. Dalam penjualan kami di sini,
kami akan menggunakan sistem custom atau model yang disesuaikan dengan tren saat ini. Next, untuk rencana pemasarannya itu ada target konsumen, wilayah pemasaran, dan situasi persaingan. Untuk target konsumen, jadi kacamata ini itu bisa digunakan oleh semua kalangan untuk membantu pelanggan yang sulit membaca, melihat karena sakit pada mata, dan faktor usia, serta menyukai fashion terutama kacamata. Jadi kacamata ini bisa dipakai oleh anak-anak, remaja, dewasa, pria, atau wanita. Jadi untuk semua kalangan boleh menggunakan kacamata ini karena sesuai dengan tujuannya untuk menjaga mata agar terhindar dari kelelahan akibat sinar yang dipancarkan oleh radiasi. Nah, yang kedua untuk wilayah pemasarannya. Untuk saat ini wilayah pemasarannya itu akan dilakukan hanya di sekitar Bandung, namun seiring dengan berjalannya waktu nantinya itu akan diperluas ke daerah lainnya di Indonesia. Untuk situasi persaingan pada penjual lain karena harganya jika ada yang menjual lebih murah dari usaha saya, ini akan menjadi ancaman, khususnya bila ada penjual lain yang menjual harga kacamata tersebut lebih murah daripada produk yang saya jual, itu akan menjadi persaingan. Selanjutnya, untuk pemasarannya juga kami akan melakukan via media sosial yang secara online melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, dan online shop lainnya. Nah, untuk rencana produksinya, di sini kami akan menjual sebanyak 5 item. Yang pertama ada frame kacamatanya saja, yang kedua kacamata fashion, yang ketiga lensa anti radiasi untuk mata plus minus, yang keempat lensa fotokromik anti radiasi normal, dan yang kelima lensa blue chromik. Nah, untuk harga per unitnya seperti yang tertera dalam tabel. Nah, di sini saya akan memulai bisnis dengan menjual 10 satuan untuk masing-masing item. Nah, di mana total biaya untuk produksinya itu ada 9.800.000. Nah, selanjutnya untuk rencana produksi harga jualnya itu saya akan menjual seperti yang tertera dalam tabel. Dan untuk total harga jualnya itu 10.450.000. Nah, untuk keuntungan atau labanya, modal awal total biayanya 9.800.000, harga jualnya 10.450.000, sehingga laba yang akan dihasilkan dari total penjualan tadi yaitu total pendapatan dikurangi dengan modal awal, itu 650.000. Nah, untuk dihitung selama 1 bulan, kira-kira laba dikali 30 hari itu akan menghasilkan 19.500.000. Nah, berikut saya lampirkan foto-foto produk yang akan saya jual. Ada custom frame kacamata, kacamata fashion, blue chromik, dan fotokromik. Jadi, konsumen bisa memilih frame kacamatanya yang mereka inginkan. Jadi, frame dan lensa itu akan dijual secara terpisah. Jadi, pelanggan bisa memesan frame-nya itu ingin seperti apa, dan untuk yang minus atau plus bisa menggunakan lensa minus, yang menginginkan fotokromik bisa menggunakan fotokromik, atau yang menginginkan blue chromik bisa menggunakan blue chromik. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya usaha ini itu merupakan usaha yang cukup menguntungkan dan menjanjikan apabila dijalani dengan hati yang ikhlas dan sabar serta semangat dalam mengembangkan usaha. Sarannya, agar pelaksanaan berwirausaha berjalan dengan baik, maka yang harus dilakukan sesuai dengan karakter dari wirausahaan. Yang pertama, tekun dalam berwirausaha, memperluas jaringan pertemanan agar usaha yang dirintis bisa terus maju, jujur, kerja keras dalam usaha, tetap terus berusaha dan berdoa dengan apa yang kita usahakan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai business plan dari saya tentang produk kacamata anti radiasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.